Ya, berjumpa kembali dengan kami Adi Watu Ribon. Nah, kali ini saya akan ngebahas tentang vaksinasi ya, vaksinasi COVID. Nah, beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu saya sudah melakukan vaksinasi. Nah, vaksinasi COVID-19 yaitu di tanggal 24 Maret ya, nanti ada videonya bagaimana vaksinasinya. Nah, vaksinasi COVID ini penting sekali ya buat kita semuanya, apalagi kami juga sebagai yang bekerja di luar dan berhubungan dengan banyak anak dan banyak orang. Kita perlu adanya vaksinasi. Ini adalah himbauan dari pemerintah. Bagaimana cara-caranya? Nah, ini yang pertama yaitu kita harus mengantri ya. Kan di sini kita harus menjaga juga jaga jarak ya, prokesnya tetap dijaga walaupun kita mau divaksin, kita tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan kita harus antri ya biar tidak berkerumun. Nah, yang pertama kita antri sebelum mendaftar. Ya, gimana Pak Adi? Ya, halo guys, ini adalah vaksin pertama di mana saya mendapatkan nomor urut 192 dan pesertanya sudah banyak. Ini ada di Kabupaten Bogor, tepatnya di Kecamatan Gunung Putri, dan saya takut jarum. Kita lihat nanti reaksinya gimana ya, mudah-mudahan nggak sakit. Oke, dadah. Terus kemudian setelah itu kita masuk ke area namanya pendaftaran. Nah, area pendaftaran ini kita di-input data oleh petugas nakes. Kita di-input data menggunakan KTP, menggunakan syarat-syarat yang sudah diberikan dari petugasnya. Ada beberapa form yang diberikan oleh petugasnya untuk kita isi ya. Dan KTP-nya harus asli ya, asli di mana kita tempat tinggal, jangan palsu. Kemudian kita input data, masuk ke dalam data server nasional biar kita juga terdaftar. Itu kita harus benar-benar mengisi dengan baik dan benar ya, syarat-syaratnya apa aja semuanya. Kemudian sudah didata semuanya, kita baru masuk ke bagian screening. Nah, di bagian screening ini kita juga disuruh mengisi beberapa hal yang berkaitan dengan COVID. Kita ditanya-tanya dan kita suruh mengisi beberapa hal yang berkaitan dengan diri kita, seperti penyakit kita punya penyakit bawaan atau enggak. Jika kita mempunyai riwayat pernah terkena COVID selama ini, kita tidak bisa divaksin terlebih dahulu. Kita menunggu dari petugas COVID untuk kapan kita boleh bisa divaksin. Kemudian di situ kita juga ditensi dulu, tensinya berapa ya, kita ditensi. Apakah tensi kita tinggi atau rendah. Ketika rendah kita juga belum boleh untuk divaksin. Ketika terlalu tinggi juga kita tidak boleh. Ada batasnya toleransi sekitar 150-an lah. Itu masih boleh toleransinya ya, tensinya. Oke, waktu itu juga saya sempat sekitar 150 sekian. Masih bisa, kirain itu udah termasuk tinggi ya. Tapi masih boleh. Walaupun saya mengharapkan tidak divaksin dulu karena saya itu ada takut jarum. Oke, selanjutnya setelah screening, alhamdulillah saya lolos screening dan saya langsung ke bilik vaksinasi ya, biar disuntik di situ. Nah, di situ perasaan udah gimana gitu. Lihat jarum itu udah rasanya aduh. Ya namanya takut gimana lagi ya. Oke, tapi namanya udah anjuran pemerintah dan wajib ya harus dilaksanakan. Udah di depan tempat kamar suntik guys, ini lihat. Tadi kita dari sana ruang pemeriksaan screening, ternyata lolos screening, dan ini sekarang kita ada di sini siap-siap nunggu gimana rasanya. Oke, kita lihat nanti ya guys. Aduh, tegang guys, tegang. Nah, akhirnya saya masuk ke bilik namanya bilik untuk divaksin. Nah, di situ sama dokternya, sama susternya udah dihimbau jangan tegang. Iya, nggak tegang. Saya mencoba untuk nggak tegang, tapi gimana lagi? Namanya lihat jarum suntik, fobia jarum suntik ya, ditahan-tahan gitulah. Akhirnya setelah bisa menenangkan diri, setelah dibujuk dan
bisa bertoleransi dengan diri saya sendiri, ayo disuntik. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kosong 85 kecilan. Kosong 83 kali. Padi. Kosong. Siap Padi. Dok, hah? Ini relax. Iya. Relax ya, relax. Lemesin ya. Apanya? Bismillahirrahmanirrahim. Dok? Lemesin. Dok? Iya, lemas. Ya, lemesin ya. Ambil nafas panjang. Astagfirullahaladzim. Lemesin. Iya. Udah ada belum? Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Udah selesai. Sudah. Alhamdulillah sudah selesai. Ini di bawah. Observasi ya. Observasi. Oke, thank you dok. Tadi saya dong. Rasanya wow, mantap. Yang gitulah rasanya tuh. Nah, walaupun sebentar sih terasa sebentar ya. Cuman ya sebelum disuntik itu rasanya yang begitu jeduk, aduh, membuat kita yang nggak karuan ya rasanya ya. Ya mau nggak mau sih. Akhirnya suntik udah selesai. Yang dirasa apa yang di bagian kiri pegel ya, kata orang Jawa itu pegel. Kalau orang Indonesia bilang apa ya? Nyeri, linu lah gitu, ngilu. Ya seperti itulah. Dan yang saya rasakan setelah divaksin beberapa saat saya disuruh observasi dulu ya, observasi selama 30 menit, nggak boleh kemana-mana, nanti ditanya apa yang dirasakan. Nah sebelum itu kita diberikan belangko itu yang tadinya dari petugas dokter yang sudah divaksin, sudah diisi, dilegalisasi, dan kemudian dimasukkan ke bank datanya, biar kita mendapatkan sertifikasinya. Kita menunggu di situ sambil menunggu observasi kurang lebih ya 30 menit. Baru jadi ya, namanya sertifikasinya. Dan yang saya rasakan setelah divaksin segini, tangan ini pegel, yaitu nggak tahu sugesti saya atau gimana, tapi yang saya rasakan seperti itu. Dan beberapa teman juga merasakan hal yang sama. Ada yang setelah divaksin 1 hari atau berapa jam merasakan banyak kan ngantuk. Jadi ngantuk. Saya juga merasakan ngantuk, habis itu ingin makan, lapar terus, jadi lapar, ngantuk. Nah itu yang dirasakan setelah pulang dari vaksinasi. Yang di rumah ya ngantuk, pengen makan terus, banyak minum, seperti itu. Nggak tahu ini vaksinnya isinya apa, apakah ada penambah nafsu makan juga. Buat kita disuruh istirahat, suruh tidur, jadinya ngantuk. Itu yang saya rasakan di vaksin pertama ya. Oke. Kemudian setelah selang berapa hari di tanggal 8 itu 8 April saya juga melakukan vaksinasi kedua, vaksinasi COVID di tahap 2. Yang kedua ini masih sama ya tahapannya, kita mendaftar, kita ngantri, kemudian setelah daftar selesai didata. Dan kali ini kita nggak perlu menggunakan KTP lagi, fotokopi KTP, tapi kita menggunakan hasil sertifikat yang vaksin pertama ya, kita berikan ke petugas karena data kita sudah masuk semuanya di data nasional. Kemudian baru setelah itu kita screening lagi. Dan screening kedua ini saya mengutarakan kalau saya merasakan ada nyeri di bagian belakang. Nggak tahu ini apakah ini merupakan karena hasil vaksin yang sebelumnya, tapi memang yang saya rasakan nyeri ini setelah vaksin. Setelah saya vaksin beberapa saat saya merasa nyeri beberapa kali di bagian belakang sini. Namun ternyata setelah saya informasikan ke petugas itu bukan merupakan efek dari vaksin. Oh, mungkin karena saya kebanyakan duduk di depan komputer kali melakukan klik-klik mouse itu, jadi mungkin ada nyeri. Ketika saya memakai beban yang berat di belakang akan terasa nyeri. Oke, nggak apa-apa. Ternyata itu bukan masalah. Tapi itu juga cara saya untuk menilai bagaimana saya untuk tidak divaksin. Ternyata gagal. Nah,
Saya tensi nih, saya mengharapkan tensinya itu tinggi juga biar tidak divaksin. Ternyata apa? Normal tensinya. Saya juga bingung, heran. Kenapa saya normal kali ini? Saya tensinya itu sekitar 127/74 ya. Itu normal. Padahal berdebar-debar juga. Ya mungkin karena udah pernah melakukan vaksin pertama, udah tahu bagaimana rasanya, agak tenang mungkin ya, seperti itu kali ya. Tapi nggak tahu, di pikiran saya ya ngelihat jarum suntik seperti itu. Waduh. Takut. Selanjutnya habis itu saya ngantri lagi ya, ngantri untuk dipanggil menuju ke bilik vaksinasi ya, bilik suntik. Halo semuanya, ini di Watu Ribon ya, seperti biasa. Kali ini kita akan melakukan vaksin yang kedua ya, vaksin COVID-19. Kalau yang pertama waktu itu tanggal 24 Maret, sekarang tanggal 8 April. Nah ini yang kedua. Ini gimana rasanya? Banyak yang bilang sih efeknya lebih gereng ya, lebih sakit ya. Tapi mudah-mudahan sih kali ini nggak berasa, karena masih tetap ya takut jarum walaupun sudah disuntik 2 kali. Disuntik sekali. Oke, ini lagi nyiapin mental dan mudah-mudahan dapat suster atau dokter yang nyuntiknya yang lembut lah ya, nggak berasa. Oke, nanti kita lihat ya videonya seperti apa. Oke. Setelah dipanggil, biasalah detak jantung naik turun dia kenceng. Nah di situ ada agak-agak gimana, karena dapat informasi dari teman di bilik 1, bilik 2, ada bilik 3 bilik apa 4 bilik itu. Di bilik 1 tuh katanya lebih enak. Nah di bilik 2 sakit katanya. Namanya milih kan boleh kan. Nah ketika saya dipanggil, saya ingin memilih ke bilik 1, ternyata tutup bilik 1-nya, nggak bisa, dan saya harus ke bilik 2. Makin nervous, makin stres, nggak tahu yang dipikirin gimana. Nah akhirnya vaksin juga di bilik 2. Mana? Ibu Anita Etika Sari. Guys, mau suntik guys, sini guys. Sini. Bu, betul bu. Sebentar. Iya. Bentar. Iya. Bismillah dulu. Jangan tegang, relax aja. Tangannya relaksin. Lemesin. Jangan ditarik tangannya ya. Ngeha gitu. Jatoin gitu. Ditarik. Udah. Terima kasih. Sudah ya. Sudah. Nah, sudah. Ternyata alhamdulillah vaksin kedua sudah selesai. Dan saya merasakan lebih sakit dari vaksin pertama. Sama yang dirasakan sama teman-teman yang lain, nggak tahu apa yang dirasakan. Dan setelah di rumah masih sama ya, ngantuk, pengen makan ya. Ya lapar terus, ada rasa lapar. Oke, gitu aja sih. Tapi ya beberapa teman efeknya macam-macam. Nggak tahu ini karena alam bawah sadar kita atau gimana. Ada yang ngedrop, lemes. Ada yang sempat mual-mual. Ada yang kepalanya pusing. Dan yang saya rasakan, jadi pengen makan, lapar. Itu aja pengalaman saya di vaksinasi COVID-19 kali ini. Mudah-mudahan buat yang belum dan yang nonton bisa menjadi gambaran bagaimana vaksin COVID-19 ya. Dimohon semuanya kita maju bersama, kita vaksin semuanya, kita berantas, kita cegah COVID-19 dengan vaksinasi. Oke, terima kasih, see you. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang bagus. Thank you, bye-bye.